silat juga. Ya, sebelum kita mulai belajar, ya kita mau berdoa dulu. Tanggal berapa sekarang? 13. Ya, berdoa. Pastikan kita maju ke depan. Ya, pimpin kita di dalam doa sebelum kita memulai belajar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai pelajaran pada hari ini. Tuhan berkati supaya pelajaran kami dapat berjalan dengan baik sampai akhir. Kepada nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Titi. Bidang kos. Thank you. Oke, sebelum kita memulai, siapkan dulu barangnya. Buku catatan. Ya. Buku, iya dong, buku catatan, buku cetaknya taruh di atas meja. Yang buku yang tidak perlu silahkan masukkan ke dalam laci biar tidak terlalu penuh mejanya. Mana Jemima, mana bukunya? Buku catatan, buku cetaknya, ya. Artikel yang kemarin ditugaskan silahkan dikeluarkan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah siap? Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap belum belajar hari ini? Oke. Kalau udah siap, kalau ibu tanya, are you ready? Jawabannya, I'm ready. Siap? Are you ready? Iya. Ya. Ada yang ingat nggak kemarin? Baru saja nih, kemarin banget kita belajar IPAS tentang apa? Oke, Lionel. Kerajaan Kutai. Jose. Kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Ya, ada juga sedikit. Nathan. Kerajaan Islam menjadi kerajaan Islam. Kerajaan Kutai yang Menjadi kerajaan Islam. menjadi kerajaan Islam yang awalnya Hindu jadi Islam seperti itu ya. Oke, Evelyn. Tentang Raja Sultan Idris. Oke. Tentang Sultan Haji Muhammad Idris. Ya, yang kemarin kita sudah belajar tentang kerajaan Kutai yang berubah menjadi kerajaan Kutai Islam. Benar? Masih ingat ya? Nah, hari ini topik pembelajaran kita adalah tentang sejarah kerajaan di Indonesia, khususnya kerajaan Mula Warman. Ya, kerajaan Mula Warman. Ya. Buat apa sih kita belajar? Ya, buat apa kita belajar tentang kerajaan Mula Warman, kerajaan Kutai, kerajaan zaman dulu? Buat apa kita belajar? Jose. Mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Agar kita mengetahui kejadian yang ada di masa lalu. Marisa. Mengetahui sejarah-sejarah tentang Indonesia. Mengetahui sejarah-sejarah. Good. Mana? Mengetahui asal-usul dan mengapa kita menjadi seperti ini. Iya, mengetahui ya sejarah-sejarah zaman dulu. Kenapa sih kok kita bisa seperti ini? Kenapa kita bisa beraneka ragam? Ya, kalian sudah belajar beraneka ragam tentang suku budaya. Salah satunya ada juga tentang keberagaman agama. Nah, agama itu masuknya juga melalui dari kerajaan-kerajaan ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ya. Murid dapat mengetahui data faktual raja yang ada di Kalimantan Timur. Sebelum kita mengetahui kerajaan yang ada di luar pulau, di luar negeri, kita harus mengenal dulu kerajaan yang ada di daerah kita, yaitu di Kalimantan Timur ya. Ini tujuan pembelajaran kita. Di dalam Zakaria 19 ayat 9. Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ya, kita memiliki raja terbesar, yaitu Tuhan. Tuhan menjadi kepala atas hidup kita. Dia menjadi Allah yang memimpin kehidupan kita, dan itu adalah satu-satunya. Tidak ada Allah lain selain Allah kita. Ya, kita punya raja. Dia yang menciptakan kita, dia yang memberikan kehidupan, dia yang memberkati, ya kan? Allah lah yang menjadi
satu-satunya di dalam hidup kita. Ya, Richie, Ilen agak geser nak. Iya, biar nggak ngomong terus lagi. Nah, good. Ya. Hari ini kita mau ngapain sih? Ya, ada bilang kerjaan tugas, ada lagi? Berdiskusi. Nah, sudah menghafal ya, kalau kita tuh pasti ada diskusi, ada kerja kelompok, ada kerja. Hari ini, ya, pertama langkah-langkah kita dalam pembelajaran ke depan. Memang kita yang pertama kita mau mengamati foto dan video dari Raja Mula. Yang kedua kita mau tanya jawab. Ya, nanti ibu bertanya, kalian menjawab, atau kalian juga boleh bertanya menjawab, ibu yang bertanya, ganti-gantian. Ya, ada ice breaking, tahu ice breaking? Nanti ada diam sedikit. Diskusi. Asik. Itu yang akan kita lakukan selama beberapa waktu ke depan. Are you ready? Morgannya belum ready. Ibu tanya lagi dong. Are you ready, Morgan? Ready ya? Oke. Dari nomor pertama. Kembang kucing. Oke, saya tahu nggak toko yang ada di gambar ini? Ratu Elizabeth. Ya, benar kan teman-teman? Kalau ini Ratu Elizabeth, ibunya siapa? Siapa? King Charles. Oke. Mereka ini, dua tokoh ini memimpin kerajaan di Inggris. Oke. Dia memerintah di kerajaan. Iya, tepatnya di Inggris ya kan? Ratu Elizabeth sudah meninggal dan digantikan oleh King Charles. Masih Prince ya, sudah naik menjadi Prince. Ya, sudah naik. Nah, kalau mereka memimpin bangsa yang lain, kita juga punya. Ayo, siapa? Richie. Pak Jokowi betul? Di mana? Di Indonesia. Ya. Jadi kita punya pemimpin, namanya Pak Jokowi. Dia menjadi kepala atas negara kita. Ya. Kalau kita negara Indonesia memiliki kepala pemimpin yaitu presiden, dan sekarang masih dijabat oleh Pak Jokowi. Nah, di dalam Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan sudah memberkati orang-orang yang dipilih untuk menjadi para pemimpin, dan jika para pemimpin itu menjalankan tugas dengan sungguh baik, adil, bijaksana, maka ya mereka akan bersinar kemana-mana. Ya, kita tahu presiden kita ya kan, dia terkenal, kalian aja sampai bisa mengenal Ratu Elizabeth, King Charles ya kan. Kalau dia tidak memerintah dengan baik, mungkin kita mengenal dia dengan yang dia kurang, tetapi kita mengenalnya dengan yang hal yang baik ya. Pemimpin itu harus menjadi orang yang dapat memimpin dengan baik agar dia bercahaya. Nih, ada siapa? Muhammad memimpin di kerajaan Kutai. Good. Sekarang kita mau melihat satu video literasi. Kalian boleh perhatikan baik-baik dengan catatan tidak ada yang bersuara. Dengarkan. Tidak berkomentar dulu, pahami baik-baik. Oke, bisa dipahami? Ya, kita lihat sama-sama video Raja Mula Warman. Yang lain? Sejarah kerajaan Kutai telah diketahui oleh banyak orang sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Tokoh yang sangat terkenal yaitu Mula Warman. Dalam video ini
pernah 12 peristiwa sama. Di dalam prasasti tersebut disebutkan terkait dengan silsilah keluarga dari Sri Maharaja Maduka yang telah dikaruniai anak sejumlah 3 orang. Anak yang terkandung di antara ketiga anak tersebut adalah Aswawarna, terkenal dengan raja yang kuat, baik dan berkuasa. Sedangkan prasasti Maduka berkuasa sejarah dengan nama baris tulisan. Di dalam prasasti ini disebutkan terkait dengan Raja Bulawarna yang telah memberikan kaum Brahmana 20.000 pesanan. Kemudian di dalam prasasti Yunan ketiga mempunyai 8 baris tulisan yang menjelaskan terkait dengan kebesaran serta kebenaran dari Raja Bulawarna. Sedangkan prasasti Yunan keempat tidak melakukan tulisan yang sama karena berat halus. Meskipun seperti itu, bentuk dari prasasti Yunan tetap sama dan masih terdapat sisa kepala aksara yang terletak di bagian atas tulisan. Sumber kerajaan Kutai terkait dengan masa Raja Bulawarna yang telah dijelaskan di dalam prasasti Yunan kelima. Prasasti ini sendiri mempunyai 6 tulisan, sedangkan prasasti Yunan yang keenam mempunyai 8 baris yang menjadi pertanda sebagai kebesaran karena di prasasti ini sudah sangat terakhir adalah prasasti Yunan ketujuh yang mempunyai 8 baris dan menjelaskan terkait dengan kisah dari Raja Bulawarna. Prasasti ini telah menjelaskan terkait dengan kekuatan Raja Bulawarna yang telah mampu menaklukkan raja-raja yang menguasainya. Masa kejayaan kerajaan Kutai. Semua kisah yang telah tertera pada semua prasasti menunjukkan bahwa ketika Raja Bulawarna memimpin, maka kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan. Bahkan kerajaan ini mampu menjaga perjalanan rupiah keluar atau hasil yang terus melakukan berbagai wilayah ini dengan sangat baik. Para pedagang yang telah melewati selat Filipina, Pasar, dan Cina akan bersihkan di wilayah kerajaan Kutai. Kerjasama yang terjalin dengan sebagai ini mampu menjadikan kerajaan Kutai sangat mampu. Di dalam pimpinan kerajaan Bulawarna, namun sangat disayangkan masalah-masalah pertahanan dari Raja Bulawarna selesai. Sejarah kerajaan Kutai mengalami pemulihan. Bahkan Maharaja Dharmasatya terbunuh ketika terjadi sebuah perang melawan Raja Kutai Kertanegara yang ke-13. Kondisi tersebut menyebabkan kerajaan Kutai Kertanegara bisa menguasai kerajaan Kutai, sehingga akhirnya dikenal sebagai kerajaan Islam yang berkuasa di daerah Kalimantan Timur. Itulah beberapa kisah yang dapat Anda ketahui tentang keberadaan sejarah kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan Timur. Semoga dengan adanya informasi tersebut dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan Anda tentang sejarah kerajaan di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke. Terima kasih. Tadi sudah lihat video tentang kerajaan Kutai, tentang Raja Bulawarna. Informasi apa saja yang kalian dapat? Alisa. Masa kejayaannya kerajaan Kutai. Ya, Givi. Prasasti Yupa. Batu 1 meter duduk yang baik. Demima sakit atau tidak? Tidak, berarti duduk yang baik. Iya. Oke, Nathan. Penemu. Oh, pembuat kerajaan Kutai siapa? Juga pendiri, ya. Terus tulisan-tulisan yang ada di batu prasasti Yupa yang ada 7. Yes. Oke. Ada yang lain? Sebelah sini? Abi? Tempat berdirinya kerajaan Kutai. Kalau kalian lihat tadi, masa kejayaannya ada di pemerintahan Bulawarna, ya kan? Moren ngantuk. Ya, Moren mau ke toilet dulu cuci muka. Ya. Ya. Moren mau ke toilet dulu? Ya. Ya, silakan ke toilet dulu, Moren. Ya. Oke. Ya. Jadi tadi kalian melihat video dan mendapatkan informasi. Betul? Oh ya, kerajaan Kutai ada di mana letaknya? Yose. Sungai Mahakam. Tepatnya di
Selatan timur, tepatnya di apa? Muara Kamar. Muara Kamar. Lalu dia berdiri sekitar tahun berapa? Sampai 500 Masehi. Sampai 500 Masehi. Oke, good. Ya, kurang lebih ya. Kurang dan lebih. Glenn. Kurang lebih. Kurang dan lebih. Kurang lebih. Lebih besar lebih. Oke, biar gak ngantuk dari tadi bangunin orang tidur terus ya kan? Jangan karena AC-nya dingin banget. Oke, ya masih ingat kan dengan permainan? Taruh dulu. Masih ingat dengan permainan? Tabung pagi. Jalan duduknya. Tabung siang. Tabung sore. Tepuk malam. Kalau tepuk pagi, tepuknya ada berapa kali? Satu. Kalau tepuk siang? Rinci, yang benar Rinci. 3. Tepuk sore? Tepuk malam? Oke, kita coba dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Sekarang diacak, ya, dicampur kombinasi 2 tepuk. Tepuk pagi sore. Ayo pagi sore berapa? 4. Nah, fokus. Tepuk siang-siang. 4. Ayo belum fokus. Tepuk pagi-pagi. Tepuk pagi siang. 3. Ayo fokus. Kalau tepuk pagi berapa kali? Sekali. Kalau tepuk siang? 2. Kalau tepuk sore? 3. Tepuk malam? Gini ya. Oke, Rinci duduk berdiri yang benar Rinci. Rinci berdiri dengan benar. Berdiri dengan benar. Oke. Yang salah duduk, Oke. Bu. Yang salah langsung duduk? Ya. Oke, jadi siapa yang bertahan untuk berdiri? Siap? Saling dengar, baik-baik fokus. Aduh. Tepuk pagi. Tepuk pagi siang. Ayo, fokus lagi. Tepuk sore malam. Tepuk sore pagi. Gak ada malam, sore. Oke. Terakhir lagi. Sore malam. Tepuk malam pagi. Lagi. Oke, fokus. Saling hadap-hadapan antara grup ini dengan grup sini. Siap ya? Tepuk kombinasi 3. Kombinasi 3. Iya, kamu berat depan. Biar fokus, biar semuanya saling tatap-tatapan dan lihat. Dengar. Seru ya? Tepuk pagi, sore, pagi. Dengerin lagi. Jangan mulai lagi enggak? Ya. Tepuk malam, pagi, malam.
lagi. Makanya beri plus buat kita semua. Kita mulai kembali. Ya, kita mulai kembali. Nih, sekarang kita tahu dari mana ini Daud? Dari gambar. Emang menceritakan tentang kisah apa ini? Kalau Morgan gimana? Tahu. Yang ingin ke toilet tunggu, ada temannya ke toilet. Sabar. Demima, kenapa kamu bisa bilang ini Daud? Karena itu gambar Daud melempar ke tapel. Emang ke siapa? Kalau ini main kecapi, siapa yang suka main kecapi? Daud ya. Jadi yang selanjutnya sudah masih mau dilanjutin. Ya, selanjutnya adalah tentang Raja Daud. Raja yang di Alkitab yang menjadi contoh bagi kehidupan kita sekarang adalah Raja Daud. Ya, kita akan melihat video literasi yang kedua tentang Raja Daud. Ibu minta semuanya dengan tertib duduk hadap ke depan, tegak badannya ya. Yuk, tegak badannya. Kita mau melihat video tentang cerita kisah Daud. Komik Alkitab Anak. Daud diurapi menjadi raja. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 14. Suatu hari Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel kedua. Kemudian pergilah Nabi Samuel pergi ke kota Bethlehem. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Nabi Samuel mengundang Bapak Isai datang ke upacara pengorbanan. Bapak Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Nabi Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi dan gagah. Mereka semua tidak dipilih. Tuhan berfirman, jangan melihat rupa, tapi melihat hati. Nabi Samuel bertanya, apakah anakmu ada lagi? Bapak Isai menjawab, iya, ada yang paling bungsu sedang menggembalakan kambing domba. Bapak Isai memanggil Daud. Daud mempunyai mata yang indah. Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Nabi Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak hari itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Setelah itu pergilah Nabi Samuel ke Rama.
video tadi? Marisa. Dari video tadi bisa diambil hal baik apa yang kita bisa dapatkan? Pelajaran apa? Kita harus melihat hati. Pelajaran apa? Nata. Terus yang lain. Ceritanya tentang apa sih tadi tuh? Jose. Tentang Daud yang diurapi sebagai raja. Evelyn. Gak apa-apa. Kenapa? Jadi, Angel? Kita harus melihat isi hati tapi sekarang. Ya. Oke, Marisa. Jangan lihat dari badannya tetapi dari hatinya. Jangan lihat dari fisik gitu ya. Ganteng, tinggi, besar tetapi dari hati. Oke. Nah, kalian sudah mendapatkan 2 informasi tentang raja. Yang pertama, Yang pertama, Munawarah dan Raja Daud. Ada 2 raja yang sungguh hebat. Ya. Oke, kita mau melihat, kita mau mengerjakan. Nah, sekarang nih, ya, kita mau kerja kelompok. Kita mau kerja kelompok mengerjakan satu tugas. Tugasnya adalah, ya, Ibu akan menempelkan kertas ini. Di dalam kertas ini ada soal. Oke. Ini adalah kertas untuk kelompok 1. Kelompok 1 ada kelompoknya Ricci. Ya. Kelompok 2 kelompoknya Jacqueline. Kelompok 3 Angel. Kelompok 4 kelompoknya Fritzi. Kelompok 5 Evelyn. Kelompok 6 Kimora. Kelompok 7 kelompoknya Nata. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, sudah. Yuk fokus lagi. Ibu jelaskan. Di setiap kertas memiliki soal yang berbeda. Oke, setiap kelompok memiliki soal yang berbeda. Jadi tidak ada yang sama. Ya. Nanti kertas ini akan Ibu tempelkan di papan tulis. Ya. Kirimkan 1 orang anggota kelompok untuk melihat soalnya. Oke? 1 orang secara bergantian. Dengarkan Ibu dulu. Oke? Dengarkan Ibu dulu. Nah, diskusinya nanti, Emily, diskusinya nanti. Dengarkan Ibu dulu penjelasan Ibu. Ya. Kalian secara bergantian kirimkan 1 orang untuk melihat soal di depan. Baca baik-baik, Ibu kasih waktu 1 menit untuk menghafal soal. Balik ke kelompoknya, kerjakan bersama kelompok. Hafal soal? Ya, kalian hafalin, pikirin. Ibu kasih waktu perwakilan itu melihat, terus balik lagi. Ya, nanti itu bergantian. Jadi 1 orang mendapatkan 1 kesempatan melihat soal. Ya, dihafalin. Ibu kasih waktu 1 menit per orang. Enggak, dihafalin. Oke, dihafalin. Dibaca baik-baik 1 menit per sekali maju. Ya. Jadi sekali maju itu ada 7 orang. Sekali maju ada 7 orang melihat. Oke. Jadi sekarang susun strategi siapa yang mau maju pertama, maju kedua, maju ketiga. Karena soalnya semakin soal yang paling gampang paling atas, soal yang medium di tengah, soal yang hard ada di akhir. Easy, medium, hard. Sekarang Ibu kasih kesempatan susun strategi siapa yang awal, siapa yang akhir. Selagi Ibu nempel, oke? Aku medium. Dua
soal yang berbeda. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi jangan ngambil punya kelompok lain. Setiap kelompok punya soalnya masing-masing. Sekarang kirimkan satu orang untuk maju ke sini. Setiap kelompok kirimkan satu orang. Oke, baris yang rapi, yang rapi. Hafalin loh ya dari mana? Oke, dua, tiga, empat mana? Aku nomor 3. Ini dulu aku yang Ya. mau dulu. Nah, Aku nomor 3. oke, misalnya
anggota saja. Kamu kan cuma kuning kan tadi? Tadi apa? Tadi apa? Merah Itu sangat jaga diri ya. Siapkan dirimu untuk menghafal soalnya. Siap. Iya.
menyelesaikan tugas kelompok. Kelompok kalian membawa informasi dan mengerjakannya sama-sama. Nah, sekarang ya kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kertas tadi. Karena tidak semua kelompok mendapatkan soal yang sama, kan beda-beda semua ya. Jadi kita mau saling sharing. Jadi siapa yang merasa tadi membaca langsung menjawabnya. Jangan kayak, oh tadi kelompokku ambil ini nih, tadi kelompokku jawab ini, langsung bacakan jawaban kalian. Boleh bawa buku? Boleh berdiri di tempatnya, lalu ya bacakan jawabannya. Siap? Are you ready? Kita sampel dulu yang benar-benar random nih ya. Sudah kita sampel. Oke, kita acak nomor berapa? Please, 21. Please, 22. Pilih nomor berapa? 22. Kita lihat nomor 22 tuh soalnya tentang apa sih? Penyebab runtuhnya kerajaan Kutai. Siapa tadi yang menjawab pertanyaan ini? Ya, silakan. Joy, Mora ya. Silakan Mora bacakan jawabannya Mora. Apa penyebab runtuhnya kerajaan Kutai? Karena berperang. Masih kan kita lihat video kemarin masih berperang sama kerajaan Sultan Kutai. Ya kan? Iya, jadi Kutai yang beragama Hindu dengan Kutai yang Islam mereka perang, ya kan? Dimenangkan oleh kerajaan Kutai ya yang Islam. Akhirnya kerajaan Kutai yang Hindu kalah. Gitu ya. Oke, silakan udah. Berikan nomor buat Joy. Oke, Mora. Boleh pilih nomor berapa? Nomor berapa? 18. Kita lihat jawabannya. Itu bukan aku, Joy. Kita lihat 18. Gilen. Lihat sama-sama. Kita bahas ya. Yang menyumbang 20.000 dalam abadikan dalam Yupa. Tadi siapa yang menjawab? Kalau lagi suaranya Jemima nggak kedengeran. Oke Jemima. Siapakah raja Mulawarman? Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah raja yang terkenal dermawan, suka berbagi. Nah, dia memberikan 20.000 ekor lembu kepada Brahmana. Kaum Brahmana. Lembu itu Jawab. Lembu itu apa? Lembu itu sapi. Sapi. Mana? Oke. Jadi mah pilih satu nomor yang akan dibuka. 24 jam. 1 jam. 24 jam. 15 jam. Pilih satu. 24. 8. Kok bisa ya? 8. Kita pilih nomor 8. Oke, nomor 8. Apa bahasa yang digunakan dalam transaksi kerajaan Kutai? Oke, saya kelompoknya Divi, silakan. Siapa yang jawab tadi? Ya. Bahasa Sanskerta. Kita juga jawab. Iya, Bu. Bahasa kita juga. Bahasa juga. Itu kerajaan Kutai. Ya sama kerajaan. Ini kerajaan Yupa. Tadi sama. Sama artinya. Mana. Apa? Yang digunakan Iya. Sama Bu. Kayaknya kalian keliru ya. Iya, Bu, sama. Iya. Jawaban kalian kurang tepat ini. Oke, berarti jawabannya kelompoknya Nathan apa? Sanskerta. Jadi di dalam Yupa, prasasti Yupa adalah dulu lagi adalah bahasa Sanskerta. Yeay. Ya Nathan. Pilih aku Nathan. 21. Kita pilih nomor 21.
Kenapa alasannya? Punya sikap apa? Bijaksana, murah hati, dan suci. Ya, dia juga taat agama, makanya dia suka membangun tempat beragama. Iya. Terakhir ya gelas. Ibu yang beli 20. Yo, oke jam. Bagaimana kondisi ekonomi? Kita. Siapa yang jawab tadi? Yang membaca. Oke. Kita. Rakyatnya pun bisa hidup sejahtera. Oke, keadaan ekonomi di masanya Mulawama. Gimana rakyatnya? Rakyatnya pun bisa hidup sejahtera. Rakyatnya bisa merasakan sejahtera. Ya. Oke. Nah, sekarang kelompok siapa yang dari tadi belum menjawab? Oke, kita dengar. Apa saja jawaban dari soal-soal yang kamu sudah dapat? Silakan dibacakan. Berdiri. Biar kedengeran sama teman-temannya. Pertanyaan dan jawabannya silakan. Teman-teman, minta perhatiannya. Destin akan membacakan hasil jawaban yang mereka dapatkan. Kata pertama dari kerajaan Kutai. Di Pulau Laman dewa. Apakah benar jawaban temannya? Yang menjadi pendiri? Bukan. Pendiri itu siapa? Kuduga. Iya, it's okay. Nomor 2. Kerajaan peninggalan kerajaan Kutai yang batu. Yang batu benar, teman-teman? Benar. Nama lainnya disebut dengan Yupa. Good. Nomor 3. Menjadi raja bagi kerajaan itu Israel. Daud menjadi pemimpin dari kerajaan Israel. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, kelompoknya Edo. Anda belum menjawab sama sekali kan? Yuk kita dengarkan jawaban dari kelompoknya Edo. Udah jawab 1 sampai 3 nya belum? Yuk, Edo. Prestasi Yupa sangat penting karena dia itu anak yang disukai oleh masyarakat.
teman-teman. Saya bisa. Yang lainnya karena saya udah habis. Silakan. Silakan dulu. Desi, saya Anik. Ini udah bisa? Ya, nggak apa-apa. Terusin. Ada yang bisa? Sabar. Sudah, yuk. Dua temannya bisa nggak? Raja ketiga. Raja ketiga. Raja ketiga adalah Raja ketiga fiksi. W. Yes. Ya. Ricci, Ilen, silakan duduk dengan tertib. Ya. Ada yang dari soal-soal ini tidak tahu jawabannya? Tahu? Oke. Ada yang salah juga. Nah, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini apa yang dapat kalian simpulkan? Dosen. Kita bisa mempelajari Geografi. tunggu dulu sabar yang nanya. Kita bisa mengetahui geografi letak ya. Letak kerajaan Kutai ada di mana? Di Muara Kaman. Muara Kaman. Oke, ada yang lain kesimpulan yang kita dapatkan hari ini? Apa yang kalian pelajari? Sepanjang 1 jam tadi kita belajar, apa yang kalian pelajari? Sejarah Kalimantan. Angkat tangan dulu. Yang lain? Samuel? Abraham? Sejarah kerajaan Kutai. Terus? Sejarah tentang Sejarah tentang Raja Daud. Hari ini saja. Hari ini tentang apa? Joy? Raja Mula Warman. Ya. Hari ini kita belajar tentang Mula Warman. Terus tentang Batu Yupa. Edo? Tentang Daud. Ya. Ini? Iya, tentang kejayaan Kerajaan Kutai. Ya. Jadi, ada lagi? Yosef? Iya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang sejarah Kerajaan Kutai dari pendiri, ya, kelompoknya Ricci bisa tenang. Dari pendiri sampai kepada kerajaan yang membawa masa kejayaan, di mana mereka meninggalkan peninggalan-peninggalan, tetapi kita juga memiliki sejarah, ya, yang ada di Alkitab, yaitu Raja Daud, ya, di mana dia adalah raja yang dipilih oleh Tuhan, yang dipilih melalui hati, bukan dari fisik tetapi dari hati, sehingga dapat memerintah kerajaan Israel. Dia memerintah dengan bijaksana. Oke, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, tetapi karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, kalau dulu-dulu kita punya kerajaan, ya, ada raja, tetapi sekarang kalian juga bisa menjadi teladan-teladan
Tidak hanya Raja Mulawarman, tidak hanya Raja Daud, tetapi kalian sendiri bisa menjadi teladan dari apa? Tingkah laku, perkataan, ya. Jadi kalian bisa tunjukkan dari tingkah laku dan perkataan. Ibu mau tanya,